Halo kabar teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ikin Kartanegara. Anjir, 1 bulan gak ketemu sama lu semuanya, gue kangen banget. Jadi udah hampir 1 bulan ya gue gak bikin konten karena kesibukan yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena gue kan kerja juga kan, dan ya membagi waktunya agak bingung untuk saat ini ya. Dan akhirnya gue bikin video lagi setelah 1 bulan. Terakhir kalau nggak salah, konten gue itu adalah makan nasi kebuli. Nah, gue di endorse tuh sama nasi kebuli. Nah, ngomong-ngomong soal endorse, ini ngomong-ngomong soal endorse nih. Sebelum kita masuk ke topiknya, gue mau ngomongin dulu kalau teman-teman punya usaha apapun, makanan atau jasa atau apapun yang mau gue liput, gue presentasikan, lo bisa hubungi manajer gue. Nomor teleponnya ada di kolom description. Jadi kan kebanyakan orang-orang yang subscribe sini dan mampir sini kan nonton zodiak yang pernah gue bawain ya. Alhamdulillah zodiak gue. Alhamdulillah konten-konten itu meledak dan disukai oleh orang-orang banyak. Jadi hari ini gue akan membahas tentang 5 zodiak yang suka mempermainkan perasaan orang lain. Apakah di 5 zodiak ini ada zodiak lo? Makanya jangan skip. Jadi misalnya teman-teman belum ada yang subscribe, tolong di subscribe. Jadi jangan cuma hanya nonton doang, subscribe enggak. Jadi kalau habis di subscribe, nyalakan tombol lonceng. Jadi fungsinya tombol lonceng itu adalah di saat gue upload video akan ada notifikasi di handphone kalian. Oke, panjang lebar gue ngomong, aus, langsung ke konten. Let's go. Kita mulai dari posisi paling buncit. Posisi paling buncit itu posisi nomor 5 maksud gue. Posisi nomor 5 ada sebuah zodiak. Ya, ini zodiaknya ini bisa dikatakan zodiak yang tidak bisa berkomitmen. Yes, Sagittarius. Di sini siapa yang Sagittarius? Coba acungin jari. Nah, lu Sagittarius kan? Nih, sekarang gue bacain tentang lu Sagittarius. Oke? Sudah siap? Jadi seperti yang tadi gue bilang, Sagittarius adalah zodiak yang tidak bisa yang namanya terikat. Bisa dikatakan tidak bisa berkomitmen pada hubungan. Kecuali dia itu benar-benar menginginkan orang tersebut. Nah, kalau misalnya dia menginginkan orang tersebut, nah bisa tuh Sagittarius itu berkomitmen, malah lo nggak akan bisa dilupain tuh sama seorang Sagittarius. Biasanya Sagittarius ini yang seperti gue bilang tadi, dia itu tidak mau terikat, dia tidak punya komitmen, tipikal zodiak yang suka yang namanya kebebasan. Kebebasan itu bahasa Inggrisnya adalah freedom. Sagittarius nih biasanya nih kalau lagi mendekati seseorang, bukan berarti lu cuma satu-satunya yang dideketin sama seorang Sagittarius. Jangan baper dulu, karena Sagittarius ini, karena yang tadi gue bilang, Sagittarius ini adalah zodiak yang tidak bisa yang namanya berkomitmen. Jadi bisa aja dia lagi memikirkan orang lain lagi, bukan lu doang yang dipikirin. Makanya membaper, gue bilang kan dari awal, Sagittarius nih aduh. Tapi seorang Sagittarius ini tidak merasa kadang yang namanya dia sedang mempermainkan orang lain. Nah, ini dia nih jeleknya seorang Sagittarius nih. Nah, kalau misalnya lu zodiak Sagittarius nih, lu nggak setuju sama ucapan gue, tulis di kolom komentar. Kita menuju ke posisi nomor 4. Bahasa Inggrisnya 4. Posisi nomor 4 diisi sama yang namanya Aquarius. Aquarius kayak merek TV, Aquarius. Hampir sama nih si Aquarius sama si Sagittarius. Mentang-mentang belakangnya us. Zodiak ini adalah cenderung menyukai hubungan-hubungan yang casual atau tidak berkomitmen. Ya, bisa dikatakan kalau anak ABG zaman sekarang tuh HTS, hubungan tanpa status. HTS, hubungan tanpa status. Iya, itu dia. Zodiak Aquarius ini zodiak yang terkenal tuh ramah sama semua orang, termasuk ya sama lawan jenisnya. Tapi bukan berarti zodiak ini, si Aquarius ini mentang-mentang ramah sama lawan jenisnya lu baper. Enggak juga, karena yang tadi gue bilang, Aquarius itu memang ramah sama semua orang. Jadi yang dideketin atau lagi dimomong sama Aquarius itu jangan baper, karena memang dia tipikalnya ramah tamah. Kayak pelajaran bahasa Indonesia, ramah tamah. Biasanya nih, karena ramah tamahnya ini disuka dimanfaatin nih sama seorang lawan jenisnya nih. Si Aquarius nih ramah banget nih, jangan-jangan dia suka sama gue nih. Wah, langsung deh chat-chatan yang menjurus ke suatu hubungan yang spesial. Biasanya Aquarius ini akan memutus kontakan kalian, orang-orang yang baper terhadap Aquarius. Aquarius akan risih. Tuh, tujuan gue kan bukan kesana nih. Kan tujuan gue kan ya ramah sama semua orang. Biasanya dia akan ngeblok lu atau ya meninggalkan acuh tak acuh kalau belajar bahasa Indonesia. Ya intinya adalah Aquarius memang ramah tamah orangnya, jadi jangan baper deh ya.
Karena ya yang tadi gue bilang, mungkin dia terlalu baper jadi menganggapnya si Aquarius ini adalah zodiak yang suka mempermainkan perasaan orang lain atau perasaan lawan jenisnya. Saat teman-teman Aquarius nih yang nonton Aquarius, kayak gue nggak begitu bang. Langsung aja tulis kolom komentar. Oke, kita bahas di sana. Lanjut ke posisi nomor 3, bahasa Inggrisnya 3. Posisi nomor 3 diisi sama zodiak yang berlambangkan kalajengking. Wah, ini apa? Siapa? Tahu nggak kalajengking apa? Zodiak apa? Lambangnya kalajengking. Hah? Apa? Yes, betul. Scorpio. Jadi Scorpio ini sebenarnya adalah zodiak yang baik banget ya. Kalau lagi berjuangnya luar biasa sama lawan jenisnya, apalagi sama orang-orang dicintainya. Meski dia tidak merasa mempermainkan perasaan lawan jenisnya, kadang seorang Scorpio ini atau zodiak Scorpio ini sering yang namanya disebut mempermainkan perasaan orang lain. Why? Karena zodiak Scorpio ini adalah zodiak yang bisa dikatakan sangat mudah yang namanya jatuh cinta. Jadi ini misalnya nih contoh ya, baru ketemu nih, pandangan pertama langsung yang namanya hati berdebar-debar, tidur kagak tenang. Ya itu adalah Scorpio. Scorpio adalah zodiak yang bisa dikatakan gampang banget jatuh cinta. Lalu ketemu sekali bisa tuh langsung diajak pacaran. Scorpio tuh anjing banget deh. Jadi zodiak Scorpio ini adalah zodiak yang tidak suka yang namanya kesendirian hatinya. Jadi dia tuh selalu butuh yang namanya pasangan. Gak ngerti tuh pasangannya mau diapain. Gak ngerti gua. Jadi di kaum Scorpio nih sudah suka sama seorang, sudah cinta sama seorang, sudah ngabisin waktunya sama seorang. Dia ini adalah tipikal orang yang bisa berkomitmen, Scorpio. Jadi kalau udah klik banget nih sama satu pasangan, Scorpio itu tidak akan yang namanya meninggalkan pasangannya. Nggak bisa itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan pasangan. Karena zodiak Scorpio ini zodiak selalu berkomitmen terhadap suatu hubungan. Asik ya. Scorpio, nih gue belain nih. Emang bener keadaannya seperti itu. Scorpio itu kalau udah sayang sama seorang, kayak atu doang. Iya nggak? Setuju nggak? Tidak setuju? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke posisi nomor 2. Bahasa Inggris siapa? Benar. Ini keren nih, berarti udah ngikutin gue nih. Si nomor 2 diisi sama zodiak yang berlambangkan manusia atau seseorang yang kembar. Kembar. Siapa? Exactly. Campbell right. Gemini. Gemini akan benar-benar membuka perasaannya atau hatinya untuk seorang yang dia merasa telah menguntungkan hidupnya. Apaan tuh? Ini yang membuat Gemini itu lucu menurut gue. Gemini itu adalah zodiak yang mempunyai dua kepribadian ganda. Kadang moodnya itu yang gue katakan, moodnya itu kadang aneh gitu, kadang ini, kadang A, kadang B, dan dia bisa berubah sama cepat banget. Jadi seorang Gemini itu adalah zodiak yang kalau udah bete sama seorang, udah lagi PDKT nih sama seorang Gemini nih, kalau dia udah merasa apaan sih gitu, bosen gitu, jenuh gitu, atau lu nggak banget gitu, dia akan lepas gitu aja, ninggalin gitu aja. Ini bahaya banget sih menurut gua. Tanpa sebuah kata-kata, kalau kata ada Masif itu diam tanpa kata. Kalau misalnya Gemini ini adalah lari tanpa sebuah kata. Jadi Gemini ini adalah zodiak yang cenderung menyukai sebuah variasi dan rasa yang seru dalam sebuah hubungan asmaranya. Yang heran kalau seorang Gemini tidak mendapatkan hal-hal yang tadi gue bilang, variasi yang seru-seru itu. Si Gemini ini yang tadi gue bilang juga, dia akan hilang begitu saja di telan bumi. Bahkan lo akan, ya, kalau zaman sekarang apa yang dikatakannya? Ngeblok kali ya, ngeblok WhatsApp lu, ngeblok Instagram lu. Kalau dia tidak mendapatkan hal-hal yang menurut dia istimewa, dia akan pergi begitu aja. Ya, jadi jangan heran juga sih kalau Gemini itu adalah seorang zodiak yang manis banget untuk bertutur kata. Jadi zodiak Gemini ini pernah gue bahas di satu konten gue full tentang Gemini. Jadi kalau misalnya ada yang belum nonton, gue taruh di kolom description ya. Kalau belum nonton Gemini nanti. Scorpio juga tadi gue udah bahas juga. Jadi satu full tentang Scorpio. Jadi misalnya ada yang belum nonton, gue akan taruh juga linknya di kolom description. Oke, kita lanjut ke posisi nomor. Bahasa Inggrisnya 1. Kalau 2 namanya Wawan. Posisi nomor 1 ini diisi oleh zodiak apa? Tebak dong. Apa? Yang suka mempermainkan perasaan orang lain siapa? Salah. Siapa? Salah. Siapa? Bentar. Aries. Let's go. Zodiak Aries ini adalah, jadi misalnya teman-teman semuanya baru kenal seorang zodiak Aries,
lu akan berpikir untuk wah kayaknya seru nih ya pacaran sama nih orang nih yang berzodiak Aries nih, karena seorang Aries itu orangnya sangat menyenangkan di awal-awal pertemuan, itu sangat menyenangkan. Jadi banyak lawan jenis tuh yang terpikat, terpincut sama penampilan, sama tutur kata yang diucapkan seorang Aries. Wah ini kesan pertama ini bagus ini, tapi perlu diingat zodiak Aries ini adalah zodiak yang impulsif. Impulsif apa nih? Nah gue cari di kamus bahasa Indonesia nih kata impulsif nih. Aries ini adalah zodiak yang gampang jatuh cinta, tapi gampang juga bosen. Beda sama Scorpio ya. Scorpio kalau dia cinta sama orang ya akan dikejar, akan fighting berarti bertarung. Tapi kalau Aries beda. Aries kalau udah suka sama orang ya udah suka nih, tinggal jalanin. Tapi kalau udah bosan dia akan tinggalin gitu aja. Dia akan apa ya, bisa dikatakan kalau bahasa anak sekolah zaman dulu adalah yang kita putus aja ya. Aku lagi mau fokus sama yang namanya belajar, yang mama sih nyuruh aku seperti itu, yang daripada kita pacaran dan itu ngeganggu sama pelajaran yang ada di sekolah gitu ya, lebih baik kita udahan aja gitu. Kok kata anak sekolah seperti itu tuh. Di Aries ini kalau misalnya ngelihat nih, dia merasa hubungan ini tidak ada sebuah kemajuan gitu ya, yang seperti apa yang dia inginkan, dia akan perlahan-lahan tuh mundur, lenyap seperti abu, seperti pasir di lautan, lenyap. Jadi pola ini tuh berkali-kali. Jadi ini yang membuat seorang itu menilai seorang Aries itu adalah zodiak yang tidak bisa namanya serius dalam sebuah hubungan. Jadi ini yang bisa dikatakan Aries itu suka mempermainkan perasaan orang lain. Beda sama awal pas ketemu nih sama seorang Aries dan udah tahu aslinya, watak aslinya, karakter aslinya, ya akan beda banget 180 derajat kalau lu nilai seorang Aries itu seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir dan tidak di skip iklannya. Terima kasih banyak. Sekali lagi gue bilang sama teman-teman semuanya, kalau belum subscribe tolong di subscribe. Kalau suka sama videonya tolong di like dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Gue Igin Kartanegara pamit. Terima kasih, sampai jumpa.